Puji Tuhan. Ya, Haleluya. Shalom. Sahabat Shalom, Cepro shalom. Community, puji Tuhan. Sahabat Cepro Community yang selalu dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita mau terus bersyukur Ya. buat penyertaan Tuhan, bahkan kasih setia Tuhan yang terus nyata dalam keberadaan kehidupan kita. Pada Ya. saat ini kita percaya, saat kita datang kepada Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta rindu akan kebenaran Ya. firman Tuhan. Kita sungguh bersyukur atas berkat Tuhan yang Dia sudah sediakan bagi setiap kita pada Amin. saat ini. Puji Tuhan, mari sama-sama kita mau satukan hati, kita mau datang bersekutu dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pujilah Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Mari kita dengan bersyukur nyatakan kasih setia-Mu Tuhan yang selalu kami rasakan sampai saat ini lebih tinggi dari langit biru. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan
sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Yang telah Kau nyatakan, Kau berikan bagi Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang terus menyertai hidup kami, umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang sungguh-sungguh berharap kepadamu, sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan berkat Tuhan yang Kau sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Bahkan sampai saat ini kami boleh ada Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu serta rindu akan kebenaran firman-Mu. Semuanya hanya oleh karena berkat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dapat menikmati berkat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan terus memberkati kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami, bahkan akan terus menuntun keberadaan kehidupan kami dalam jalan terang kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami syukur, kami sungguh bersyukur dan sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, saat lagi kita akan menikmati berkat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, siapa kita di mata Tuhan? Kita adalah biji matanya Tuhan. Digambarkan seperti itu, berarti kita betul-betul orang-orang yang penting, VVIP di mata Tuhan. Amin. Tuhan sangat menghargai kita, Tuhan sangat menghormati kita, Tuhan sangat mengasihi kita, sampai Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Saudaraku, dengan demikian kita berbahagia, kita bisa menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Namun saudara, dalam kenyataan hidup ini ada saja masalah-masalah yang harus kita lewati, kan? Itu fakta dalam hidup ini. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, tentu Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan mengajar kita bagaimana caranya untuk mengatasi persoalan dan pergumulan yang ada. Nah, kita masuk pada kitab yang berikutnya, saudaraku. Kemarin kitab Rut, sekarang kitab 1 Samuel. Setiap hari satu pasal secara berurutan kita merenungkan firman Tuhan dalam sebuah kitab. Dan sekarang kita sudah masuk di kitab 1 Samuel pasal 1. Kita akan renungkan firman Tuhan dengan tema menghadapi pergumulan berkepanjangan. Bagaimana cara menghadapi pergumulan yang berkepanjangan seperti ini, saudara? Nah, saudara, kita akan belajar ya. Kita lihat di 1 Samuel 1 ayatnya yang kelima. 1 Samuel 1 ayat yang kelima. Meskipun ia mengasihi Hana,
Ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ini nggak masuk akal. Kenapa? Mau ke rumah Tuhan, mau menghadap Tuhan, tapi ada orang yang niat hatinya jahat dan sengaja ngusilin orang, sengaja diusilin, saudara, sengaja diganggu, sengaja dibuat supaya hati orang jadi gusar, jadi gelisah. Itu bukan di pasar, saudaraku, bukan di mall, bukan. Ini kejadian bukan di pinggir jalan. Ini kejadian dari orang yang mau datang ke rumah Tuhan, yang mau datang menghadap Tuhan, yang mau datang bawa korban persembahan, mau datang membawa korban syukur kepada Tuhan, mau datang mau melayani Tuhan. Tapi ada niat dalam hati yang usilin orang, usil orang lain, supaya orang lain bisa gusar hatinya, bisa gelisah hatinya, bisa marah, dan sebagainya. Dan ini sengaja diatur, bukan jadi by accident, ya, tapi memang udah diatur, direncanakan begitu rupa. Nah, inilah namanya semangat yang dimiliki oleh Penina. Ini spirit Penina ini bahaya sekali, ya. Penina di sini dikatakan bahwa demikianlah dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Di sini dikatakan menyakiti hatinya supaya ia gusar. Jadi sengaja banget diatur. Gimana caranya supaya Hana kalau menghadap Tuhan gak sejahtera, melayani Tuhan gak sejahtera, gelisah, dan sebagainya dan sebagainya. Apa sih niat hati dari spirit Penina ini? Kenapa ada model orang kayak gini, ya? Kenyataannya ada gitu loh. Kenyataannya ada dan dicatat di Alkitab. Kalau sekarang ada nggak orang-orang kayak gitu? Dan itu bukan Anda, amin. Puji Tuhan. Karena kita belajar firman Tuhan. Kita nggak mau terjebak dengan spirit-spirit Penina, sengaja menggusarkan orang, sengaja menggelisahkan orang, mengganggu orang di dalam gereja. Aneh kan? Aneh. Kita nggak mau hal itu terjadi. Tapi kita nggak mau juga seolah-olah kita merasa kita nggak kayak gitu, padahal kita terjebak dengan spirit Penina. Spirit Penina, semangat Penina yang jahat seperti ini. Kenapa, saudaraku, ya? Kenapa Penina punya model kayak gini, mentalnya rusak kayak gini, mengganggu orang berada dalam hadirat Tuhan? Kenapa kayak gitu? Saudaraku, waktu saya lihat nih, Penina nih orang yang diberkati. Kurang apa coba dia? Dia memang istri kedua, tapi punya anak. Tuhan berkati dia. Dia punya anak. Jadi dia bukan sendirian. Jadi orang yang diberkati, buah kandungannya diberkati Tuhan. Ya, apalagi yang kurang? Dan otomatis dia tidak sendirian. Karena dia punya anak zaman dulu ya. Punya anak ada jaminan ke depan. Itu zaman dulu. Zaman sekarang beda ceritanya, ya. Punya Yesus itu jaminan buat masa depan kita. Amin, saudara. Tapi zaman dulu budaya waktu itu, ya. Punya anak berarti ada jaminan untuk berikutnya kehidupan mereka di masa tua. Jadi apa yang kurang? Elkana gimana? Suami dari Penina memperhatikan Penina. Sampai kalau ke rumah Tuhan, saudaraku, dicatat di sini bahwa di sini Elkana memberikan dua bagian. Saya baca ya, 1 Samuel 1 ayat 5. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Penina berapa? Penina 2 bagian. Mendapatkan hak kesulungan. Apa yang kurang? Menghadap Tuhan, urusan rohani dapat 2 bagian. Diistimewakan. Dalam keseharian punya anak, punya masa depan, tidak sendirian. Apa sih yang kurang?
makmur kok, oke kok, bagus dan sebagainya. Sedangkan Hana gimana Hana? Hana cuma dapat satu bagian untuk urusan rohani. Hana nggak rese. Hana meskipun istri pertama tapi ya nggak punya anak. Istri pertama tapi dianggap sebagai second ya. Juga dianggap sebagai orang kedua meskipun istri yang pertama. Tapi Hana nggak ambil pusing. Hana tidak punya niat untuk mengganggu Penina. Beda kan? Ini spirit Hana, spirit Penina ke model kayak gini. Sayang sekali saudara. Apa sih yang mendorong sehingga ada semangat seperti ini, semangat yang salah? Karena saudaraku, Penina masih saja egois, masih saja iri kepada Hana, padahal Hana sudah terima dia jadi madu suaminya Elkana. Gak berpuas hati ini Penina. Kesombongan dia terlalu berlebihan. Gak bisa menahan diri. Ini sayang sekali. Dan ini terjadi bukan satu kali, dua kali. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun itu dilakukan oleh Penina. Apakah Tuhan tinggal diam saja? Tuhan tahu pergumulan seperti ini. Nah, kita lihat sekarang dalam posisi Hana, saudara. Dalam pergumulan Hana kita melihat bagaimana Hana menghadapi pergumulan berkepanjangan. Pergumulannya panjang sekali. Bukan 1-2 bulan, bukan 6 bulan, bukan setahun, tapi firman Allah berkata, bertahun-tahun hal itu terjadi. Ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, bukan dari minggu ke minggu. Kalau dari minggu ke minggu sabar deh, mudah-mudahan bulan depan beres. Kalau bulan ke bulan sabar deh, mudah-mudahan tahun depan nyadar ini. Ya, si Penina, enggak, ini tahun ke tahun. Kapan mau beres? Panjang pergumulannya Hana. Bukan pergumulan yang mudah. Tetapi kita belajar ya, bagaimana Hana menghadapi pergumulan yang panjang. Dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah. Tahu dari mana Hana tidak menyerah? Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tahu dari sini. Dalam pasal 1 ini, di mana Hana tidak berkeputusan, tetap mau datang ke rumah Tuhan meskipun digangguin. Ini menarik ya. Kalau kita bicara di gereja, saudaraku ya, orang mau ke gereja justru digangguin, diusilin, dikerjain. Ya ada aja jebakan-jebakan Batman yang membuat saya nggak nyaman. Ya udah, aku nggak mau ke gereja lagi. Kan bisa kan punya alasan kayak gitu. Bisa-bisa aja sih kalau hatinya nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, iya kan? Sedangkan dibaik-baikin di gereja, masih aja cari alasan untuk nggak ke gereja. Apalagi kalau andai kata ke gereja, tapi ada orang yang bermaksud nggak baik sama dirinya. Wah, ini alasan yang paling enak nih. Bukannya saya nggak mau cari Tuhan, bukannya saya nggak mau melayani Tuhan, bukannya saya nggak mau sungguh-sungguh, tapi itu tuh pelayan itu tuh niatnya sengaja. Nih bukti-buktinya, coba lihat. Jadi apa? Ya udahlah, saya malas ke gereja. Nggak boleh begitu, saudara. Bukan begitu caranya. Hana nggak kasih contoh kayak gitu. Meskipun berat seperti ini, Hana tetap datang ke rumah Tuhan. Karena nggak ada pilihan lain. Ya, menghadap Tuhan ya imamnya Imam Eli yang ada di situ. Mau pergi kemana coba? Nggak ada yang lain kan? Nggak ada pilihan. Zaman sekarang imam udah banyak gereja ya, banyak imam ya. Dulu ini imamnya cuma Imam Eli. Nggak ada pilihan, no choice. Tetap saja dalam perayaan-perayaan ibadah, perayaan-perayaan rohani, Hana tetap. Dia tahu jalan dari rumah lumayan jauh ke rumah Tuhan. Dia tahu jalannya bukan bareng siapa-siapa lagi, bareng si Penina yang jahat. Dia tahu dalam perjalanan itu dia akan digangguin. Dalam ibadah dia akan merasa sedih. Pulang juga tetap dia akan digangguin. Bahasa kampung saya dapat sosere terus. Diganggu terus. Tapi dia tetap datang ke rumah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Hana tetap berharap kepada Tuhan. Dia tahu, dia tetap menghadap Tuhan, tetap cari Tuhan. Karena hanya itulah solusi satu-satunya untuk mendapatkan jawaban. Jangan pernah mundur di hadapan Tuhan, saudara.
Ketika menghadapi pergumulan yang berkepanjangan, jangan mundur. Di hadapan Tuhan jangan mundur, tetap setia, maju terus. Ada halangan, tetap datang kepada Tuhan. Bahkan saudaraku, di rumah Tuhan, kita lihat bagaimana Hana ketika dia berdoa, bukan hanya segenap hati dan segenap jiwa, sudah jiwa raga saudaraku. Semuanya dia tumpahkan kepada Tuhan. Mungkin waktu perjalanan dari rumah ke rumah Tuhan, dia dikerjain habis-habisan. Dan dia luapkan hatinya di hadapan Tuhan. Saking dengan jiwa raga dia bicara kepada Tuhan, sampai mulutnya hanya komat kamit, nggak mampu lagi berkata-kata. Tapi mulutnya komat kamit. Mungkin habis suara dia, saudaraku. Ya, dia berdoa kepada Tuhan, buat pergumulan yang dia hadapi. Setiap tahun dia melakukan itu. Sampai hakim bernama Eli, Hakim Eli melihat, loh, ini orang kok doanya komat kamit, ini lagi berdoa tapi nggak ada suaranya, cuma mulutnya aja komat kamit. Ini lagi mabok apalagi berdoa. Saudaraku, kadang-kadang kita ini kalau banyak pergumulan ya, sampai orang ngelihat kita terlalu unik kali. Tapi jangan pernah malu untuk datang kepada Tuhan. Saking terlalu beratnya pergumulan, mungkin orang memandang kita agak sedikit, loh, agak unik, beda sama yang lain. Gak apa-apa saudara. Kita pokoknya datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Ini penting. Menghadapi pergumulan berkepanjangan, kita belajar memberi hati kita kepada Tuhan. Kita memberikan hati kita, kita curahkan, tuangkan isi hati kita kepada Tuhan. Mana mau nangis, mau teriak di hadapan Tuhan, saking gak bisa ngomong lagi, tinggal mulut kita komat kamit. Mungkin orang lihat kita, orang ketahuan kita, nggak apa-apa. Mereka nggak bisa menolong dengan tertawa mereka. Ngapain kita peduli? Ya kan? Mereka nggak bisa menolong kita dengan celoteh mereka. Tapi Tuhan pasti menolong kita. Ketika engkau menghadapi pergumulan berkepanjangan, jangan berhenti menghadap Tuhan. Jangan malu untuk bicara sama Tuhan. Utarakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Bicara kepada Tuhan. Siang dan malam menghadap Tuhan. Dulu sih orang kalau ke rumah Tuhan ya itu cuma di tempat satu tempat. Sekarang kan kita menyembah Tuhan, ya kan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Sudah bukan persoalan tempatnya di mana, tapi persoalannya adalah hati kita dengan Tuhan. Kita bersyukur kita nggak dibatasi oleh tempat. Hari-hari kita bisa bicara kepada Tuhan, mengutarakan isi hati kita. Udah sih Pastor James Paul, tapi kok lama banget ya. Nah, ini bicara ketahanan iman. Ini bicara tentang ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan engkau kekuatan dan tahan uji. Ketika makin lama engkau bergumul belum ada jawaban, percayalah hal itu lagi melatih kerohanianmu makin kuat di hadapan Tuhan, makin kokoh di hadapan Tuhan. Manusia saja memperhatikan. Imam Eli memperhatikan pergumulan Hana. Mana mungkin Tuhan tidak perhatikan? Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kita imani. Amin saudara. Manusia aja memperhatikan, masa Tuhan gak perhatiin? Tuhan pasti memperhatikan pergumulan kita. Tuhan pasti melihat apa yang kita hadapi. Ketika engkau menghadapi pergumulan yang berkepanjangan, satu-satunya caranya adalah tetap setia datang kepada Tuhan. Kalau ada halangan untuk datang kepada Tuhan, tetap setia datang kepada Tuhan. Kalau terlalu lama datang kepada Tuhan, tetap setia datang kepada Tuhan. Kalau sampai udah capek nggak bisa ngomong lagi dalam Tuhan untuk berdoa di hadirat Tuhan, tetap setia mencari Tuhan. Itu modalnya. Karena Tuhan so pasti memperhatikan. Lalu kenapa lama begini? Tetap setia mencari Tuhan. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah ketika engkau terus bertahan mencari Tuhan menghadapi persoalan, maka Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik yang belum pernah Anda alami, bahkan yang belum pernah dialami orang lain. Amin. Itulah kesaksian Hana. Tuhan berikan dia yang terbaik. Tuhan jawab pergumulan dia. Dia bisa mendapatkan anak. Dan anaknya ini anak yang terbaik bagi umat Israel. Dia menjadi seorang nabi yang terbaik, yaitu Nabi Samuel. Di masanya, di generasinya.
yang melantik raja-raja, yang melantik mengurapi Raja Saul, Raja Daud, yang kerajaannya tak tergoyahkan, menggenapi janji-janji firman Tuhan dalam kitab Musa. Luar biasa kan? Campur tangan Tuhan yang hebat ini. Tuhan kasih yang terbaik. Jadi kenapa tanya, kok kelamaan, kok berkepanjangan di pergumulan, tahunan, puluhan tahun, saya ngerasain dikerjain terus, tapi terus bertahan cari Tuhan. Buat apa sih kalau kelamaan begini? Karena Tuhan mau kasih yang terbaik. Amin, saudara. Karena Tuhan mau kasih yang terbaik buat Anda. Imani yang seperti itu. Dan yang terbaik dari Tuhan ini, ketika Tuhan berikan jawaban, mengubahkan segala hal, menjadi berkat, menyelesaikan semua persoalan. Nama Tuhan makin dipuji dan makin dipermuliakan. Dan engkau akan hidup dengan penuh ucapan syukur, mengakui tidak sia-sia aku bergumul, berkepanjangan mencari Tuhan, karena Tuhan pasti menepati janjinya, memberikan jawaban. Tangan Tuhan terulur, berikan pertolongan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Tetap kuat dalam Tuhan ya. Menghadapi pergumulan yang terlalu panjang, nggak usah urusin masalah terlalu panjangnya. Pokoknya pastikan engkau terus mencari Tuhan. Tuhan pasti berikan jawaban. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa pada saat ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah memberkati kami. Ketika kami menghadapi pergumulan yang berkepanjangan, kami tidak akan menyerah. Kami akan cari Tuhan. Kami akan mendapatkan jawaban. So pasti jawaban yang terbaik dari Tuhan. Dari Tuhan yang terbaik, bukan yang biasa-biasa saja. Dan itu akan mengubahkan dan memberkati kehidupan kami, memberkati banyak orang. Hati kami limpah dengan syukur buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu. Angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha pekerjaan dan keuanganmu diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pendidikan dan masa depanmu. Tuhan memberkati dimanapun juga engkau berada. Apa saja yang engkau kerjakan dikenan Tuhan. Dan diberkati Tuhan sampai 1000 kali lipat ganda. Dan nama Tuhan makin dipuji dan dipermuliakan. Serta terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Menyertai kita semuanya hari ini. Sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita terus percaya Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara kasih yang telah ambil bagian lewat live chat yang ada, yang telah memberikan kata-kata iman, kata-kata kekuatan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kasih yang membutuhkan dukungan doa atau konseling, bisa menghubungi kami di nomor yang tertera di layar, yaitu 0878 8888 1150, dan kami siap melayani Anda. Puji Tuhan, terima kasih semua yang telah bergabung beribadah bersama kami pada saat ini. Kita akan ketemu lagi pada besok pagi jam yang sama, jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.